Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Materi biologi kali ini kita akan membahas tentang sistem hormon. Buat teman-teman semua, ada yang tahu nggak sistem hormon itu apa? Jadi, sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh satu bagian tubuh yang mempengaruhi aktivitas kelenjar atau jaringan yang lain. Pada sistem hormon terdapat kelenjar. Kelenjar terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran atau dapat dikatakan dengan kelenjar buntu yang mensekresi hormon secara langsung ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran dan hasil sekresi dimasukkan dan disalurkan melalui saluran tersebut. Klasifikasi hormon. Hormon terbagi menjadi dua kelompok, yaitu hormon peptida dan hormon steroid. Hormon peptida yaitu merupakan hormon yang berupa protein dengan beragam ukuran. Contohnya, hormon antidiuretika, oksitokin, tiroksin, paratiroid, insulin, dan hormon pertumbuhan. Sedangkan hormon steroid adalah hormon yang disintesis dari kolesterol di dalam gonad dan kelenjar adrenal. Contohnya, hormon glukokortikoid, hormon seks, androgen, estrogen, dan progesteron. Fungsi hormon. Fungsi hormon yaitu yang pertama, metabolisme sel, yang kedua, reproduksi, yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, yang keempat, tingkah laku, dan yang kelima, homeostasis. Adapun kelenjar penyusun sistem hormon dapat dilihat pada gambar. Kelenjar pertama yang akan kita bahas yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah suatu kelenjar yang terletak di bawah otak kecil dan berfungsi mensinkronkan beberapa fungsi dalam tubuh, juga menjaga kesetimbangan pada manusia dan hewan. Dan kelenjar pineal ini juga memproduksi hormon melatonin yang berfungsi memainkan peran dalam mengatur siklus tidur bangun seseorang. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah suatu kelenjar yang mensekresikan berbagai macam hormon yang mengatur berbagai kegiatan di dalam tubuh. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon-hormon yang terletak pada tiga bagian, yaitu A. Hipofisis anterior atau bagian depan, B. Hipofisis medula, dan C. Hipofisis posterior. 3. Kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus merupakan penghubung utama antara sistem saraf dan sistem endokrin. Kelenjar hipotalamus juga menghasilkan hormon relasing hormon dan inhibiting hormon. 4. Kelenjar paratiroid atau dapat dikatakan dengan anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak pada kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi mengatur pertukaran zat kalsium dalam darah serta menurunkan kadar fosfat. 5. Kelenjar tiroid atau dapat juga disebut dengan gondok. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terdapat pada leher bagian depan dan agak bawah yang terdiri atas dua lobus yang dihubungkan oleh jembatan sempit istimus. Kelenjar tiroid ini juga menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin. 6. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di sepanjang rongga trakea pada rongga dada bagian atas. Kelenjar timus menghasilkan hormon somatortov yang berfungsi untuk hormon pertumbuhan menghasilkan limfosit. Hormon ini hanya berfungsi pada masa anak-anak, sedangkan pada masa dewasa kelenjar timus akan mati atau tidak berfungsi lagi. 7. Kelenjar adrenal atau dapat dikatakan juga dengan anak ginjal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, adrenalin korteks, dan yang kedua, adrenalin medula. 8. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak melintang di antara ginjal.
Kelenjar pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Dan yang terakhir, kelenjar gonad atau dapat dikatakan juga dengan kelenjar kelamin. Kelenjar gonad terbagi menjadi dua. Yang pertama, gonad wanita atau ovarium, dan yang kedua, gonad pria atau testis. Pada gonad wanita, ovarium menghasilkan beberapa hormon, yaitu hormon estrogen, progesteron, dan relaksin. Pada gonad pria, testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi mempengaruhi pematangan sperma. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.